Suami berkewajiban mencari nafkah untuk anak istrinya. Rumahnya, pakaiannya, perhiasannya itu adalah tugas suami. Seorang istri berkewajiban menjaga harta suaminya, anak-anaknya, dan dirinya sendiri. Jadi, di sini kesimpulannya dalam rumah tangga itu sebaik-baiknya bendahara adalah istri. Serahkan semua keuangan kepada istri. Nanti kita hanya memonitor istri untuk apa uang ini dan akan kemana kita arahkan kelebihan dari uang ini. Setiap tahun kita harus punya cita-cita dan tujuan hidup. Jadi tujuan kita tahun ini beli apa, tujuan kita tahun besok beli apa, itu harus ada dalam planning rumah tangga agar lebih semangat lagi cari nafkahnya suami-suami kita. Oke, simak ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum temanku semua. Kita nih lagi mau ngebahas hal-hal yang sedang viral. Hal yang sedang viral saat ini adalah kasus Aribo. Jadi pengalaman buat kita-kita semua, kalau memang ada perjanjian sebelum pernikahan, memang itu lebih bagus, lebih baik. Tapi kalau umat Islam kan biasanya nggak ada. Kalaupun ada, itu biasanya terdiri dari golongan-golongan pengusaha sukses. Dia udah sama-sama, yang istri, calon istri punya kekayaan banyak, calon suami punya kekayaan banyak. Biasanya yang kayak gitu udah diadakan perjanjian sebelum pernikahan dan udah disebut di situ harta istri segini, harta suami segini, harta gitu kan. Tapi aku di sini mau ngebahas sebagus-bagusnya rumah tangga adalah rumah tangga yang benar-benar menata keuangannya dengan baik. Kalau menurut aku sih, seorang suami berkewajiban mencari nafkah untuk anak istrinya, dari rumah, perhiasan, anak-anaknya, semua itu tanggung jawab suami. Jadi suami itu diberatkan untuk bertanggung jawab mencari. Tapi seorang istri berkewajiban menjaga anak-anaknya, menjaga harta suami, menjaga apa-apa yang udah jadi milik kita. Termasuk suami. Suami itu udah jadi milik kita. Kita harus pintar-pintar mempertahankan apa-apa yang jadi milik kita. Ya kalau kita mempertahankan suami, kita jauhin dari pelakor-pelakor. Kalau kita menjaga hartanya, kita jauhi yang namanya pemborosan. Kalau kita menjaga anak-anaknya, kita rawat anak-anaknya dengan baik, kita bimbing secara agama, kita didik dia dengan baik-baik. Nah, di sini aku mau mengkaji soal keuangan. Sebagus-bagusnya keuangan kita ikutin sesuai dengan agama. Seorang istri itu menjaga harta suaminya, dan suami harus percaya biasanya dapat sebulan gajinya 4 juta, kasihin semua ke istri. Misalnya dapat dari usahanya 10 juta, atau yang harian sehari dapatnya 200.000 atau 150 atau berapapun pendapatan suami, kasihin ke istri semua, biar istri menjadi hatinya tenang karena suaminya nggak pegang uang, jadi dia nggak bisa macem-macem di luar main-main pelakor. Cukup suami itu kasih uang jajan sama uang rokok, ya kan. Jadi kalau suami pun udah menyerahkan uang kepada istri, tetap harus dimonitor. Jadi jangan sampai uang itu boros tidak jelas. Maka di sini dibutuhkan pembukuan keuangan. Jadi uang suami berapa masuk, apa-apa yang dibeli, ditabungnya berapa, harusnya itu ada catatan. Apabila ada pertanyaan dari suami, kita tinggal lihatin catatannya. Kalau enggak, kita punya tabungan sendiri, udah gitu kalau memang uang itu udah mencapai apa-apa yang kita inginkan. Biasanya kan suami istri itu punya tujuan kan, oh nanti kalau anak kita sebelum SMP kita udah harus bangun rumah. Nah dengan bangun rumah itu kalau udah ada tabungan sekian, sekiranya udah bisa belum ya beli tanah, bangun rumah atau DP rumah gitu kan. Nah nanti kan setelah itu ada cita-cita mau beli motor, mobil, itu dirundingkan secara berdua ya. Jadi kalau udah jadi suami istri itu harta milik berdua. Kalau misalnya rumah tangga udah yang namanya gaji suami, itu suami cuma beliin beras, cuma beliin telur, suami yang ngatur lah gitu, terus jajan anak suami yang ngasih, terus kita sebagai istri kadang nggak dikasih uang, cuma dijamin doang menu-menu sembakonya. Nah itu rumah tangga nggak akan benar dan tidak akan membuahkan hasil. Kalau misalnya seorang suami gajinya dikasihin ke istri, istrilah yang atur. Saya yakin seorang istri itu kalau dipercaya megang uang, dia tidak akan sembarangan dalam pemborosan. Tidak akan seenak-enaknya aja ngasih orang tuanya, ngasih adiknya, ngasih saudaranya. Dia pun punya perhitungan. Makanya kalau uang dikasihin ke istri, diberatkan sebagian-sebagian dari tanggung jawab yang paling berat-berat itu. Tapi kalau misalnya uang dikasihin ke istri, istri tidak bisa mengontrol keuangan, terlalu boros, gunakan catatan. Catatan itu penting loh. Jadi kalau ada catatan hari ini pengeluaran berapa, hari itu sangat mendukung banget. Sangat bisa membuat istri itu menjadi hemat, sangat bisa mengatur keuangan. Jadi jangan salah ya, kalau akuntansi keuangan itu harus ada. Jangan cuma orang-orang kaya doang yang menggunakan keuangan, kita orang susah ini justru harusnya memiliki. Jadi bisa ngerem pengeluaran walaupun hidup kita susah, tapi nggak susah-susah amat karena kita masih punya sedikit tabungan. Tapi kalau misalnya keuangan pembukuan nggak ada, itu biasanya pengeluaran bablas.
Berapa uang yang dikasih sama suami 12 juta pun habis. Tapi kalau ada catatan-catatan itu, kepala kita pusing sendiri. Pusing, takut sendiri sama pengeluaran sendiri. Hari ini pengeluaran 120, besok pengeluaran 50, besok pengeluaran 180, besok 220. Kita udah ngeri. Kalau udah pengeluaran 220 yang namanya gas, sabun, beras habis, otomatis pengeluaran bisa jadi 300.000. Nah, besok hari keduanya kita pasti ngerem. Kita ngerem, makan seadanya. Kita menyeimbangkan keuangan yang udah kita keluarin kemarin. Makanya dibutuhkan keuangan sepolos-polosnya pembukuan. Cuman bikin begini dong, hari Senin tanggal 5 tanggal 5 Juni tahun sekian pengeluaran, tulis beli susu, beli gula, beli ini, tulis. Nah, kita total pengeluaran hari ini segini. Sedangkan yang dikasih suami cuma segini, berarti lebihnya cuma 10.000. Besok kita gini-gini, akhirnya karena pengeluaran gede, tabungan keambil. Tabungan tadinya udah ada 200.000 jadi tinggal 100.000 karena keuangannya diambil untuk nombokin belanja kan gitu. Jadi kalau dengan adanya keuangan, apalagi kalau menurut aku wajib ya dicatat ya, siapa yang minjem, kita ngasih orang tua berapa, kita ini berapa, ngasih jajan anak berapa. Kalau dicatat semuanya itu pengontrolan uang itu bagus tak. Oke teman-teman, cukup sekian obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua dan untuk calon-calon para suami. Sangat bermanfaat kalau nyimak ceritaku ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.